sewaktu Ibu mengajar. Yang ini ya Bu ya, dalam mengobservasi ini terdiri dari 3 tahap, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi ya Bu ya. Kira-kira nih Bu, ini Bu Resti ini bisanya kapan? Untuk jadwalnya sih mungkin hari Jumat di besok ya. Iya. Bu. Karena di sini juga kita butuh waktunya ya Bu ya, sebentar untuk melihat gimana cara Bu Resti mengajar seperti itu Bu. Karena pada percakapan ini kita bisa saling tukar pikiran tentang metode strategi yang Ibu terapkan di kelas. Saya juga senang sekali ya Bu ya, bisa bekerja sama dengan Bu Irma. Saya juga senang disupervisi untuk bisa meningkatkan kompetensi saya dan bagaimana proses pembelajaran di kelas. Saya juga ingin berdiskusi dengan Bu Irma mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran saya yang akan saya lakukan Bu. Iya. Baik Bu, saya mau menyampaikan itu tujuan saya datang ke Ibu pada siang ini, yaitu untuk berdiskusi ya Bu ya, menetapkan untuk persiapan gitu, kapan kita mau observasinya gitu ya Bu ya, dan melaksanakan itu kapan, jam berapa, itu kan perlu waktu juga ya Bu ya, agar semuanya bisa dipersiapkan gitu. Ini Bu mau tanya terkait untuk materi nanti yang akan diobservasi itu tentang apa? Kalau untuk materinya nanti saya akan belajar matematika tentang pola bangun datar ya Bu ya. Jadi nanti anak-anak akan belajar tentang pola bangun datar dan pola pemungkinan. Iya. Serta mengaitkannya juga dengan kehidupan di sekitar kita. Masya Allah, begitu lengkap sendiri, betul lengkap ya Bu ya materi yang akan disampaikan ya Bu ya. Dan luar biasa. Ibu kira-kira saya mau mengetahui tujuan dari pembelajarannya apa ya Bu? Tujuan pembelajaran sih nanti anak-anak akan mengidentifikasi ya Bu dari pengetahuannya, mengidentifikasi macam-macam bangun datar, kemudian pola bangun datar itu seperti apa, ada yang 1-2 bangun datar, ada yang 3 bangun datar, kemudian nanti saya juga berikan contoh bagaimana pola bangun datar yang ada melalui media yang saya akan berikan. Kemudian nanti tentang pola pemungkinan juga sama, saya akan berikan contoh dan mereka akan mengidentifikasi kemudian macam-macam pola pemungkinan, karena kan ada yang memakai 1 bangun datar, ada yang menggunakan 2 bangun datar. Nah, di situ nanti anak-anak akan identifikasi melalui gambar-gambar yang akan saya berikan. Masya Allah, luar biasa sekali Bu, nanti pembelajaran yang akan ditampilkan ya Bu. Ya, kira-kira ini Bu, selain itu ya, adakah yang perlu dipersiapkan untuk supervisi nanti? Untuk yang saya persiapkan nanti mungkin anak-anak akan saya sediakan media, yaitu melalui laptop, misalkan melalui LCD nanti akan ditampilkan bagaimana contoh pola bangun datar pada anak-anak. Kemudian dari gambar-gambar atau contoh itu kemudian akan saya berikan kuis kepada mereka. Tapi sebelum itu saya akan membagi mereka ke dalam beberapa kelompok dulu Bu. Jadi saya akan bagi 4 kelompok, kemudian dari kelompok itu mana yang bisa menjawab pertanyaan setelah identifikasi pertanyaan tentang pola pemungkinan dan pola bangun datar. Kemudian nanti di akhir juga akan ada seperti KPD. Nah, KPD itu nanti akan saya berikan ke masing-masing kelompok. Oh iya, seperti itu ya Bu ya. Untuk selanjutnya nih Bu, untuk modul ajar, kira-kira ini Ibu menggunakan modul ajar yang seperti apa? Untuk modulnya saya membuat APP berdiferensiasi juga ya Bu. Saya juga mencoba mencantumkan KSE dan yang lainnya seperti yang Ibu tadi waktu itu teman-teman bimbingan juga untuk mencantumkan KSE ke dalam APP. Nah, kemudian saya juga menyusun KPD juga Bu yang saya buat ke dalam 4 kelompok nanti. Nah, di sini nanti akan berbeda-beda Bu, mereka mendapatkan KPD-nya. Saya juga menyiapkan alat juga yang akan menunjukkan pemahaman mereka nih tentang materi pola pemungkinan dan pola bangun datar. Saya juga akan menyiapkan asesmen penilaiannya Bu. Jadi nanti bentuk asesmennya ada 4 kelompok yang akan saya gunakan menilai mereka pada saat bekerja nanti. Alhamdulillah. Ini Bu untuk
sebelumnya, apakah pembelajaran berdiferensiasi ini sudah diterapkan ya Bu ya? Alhamdulillah sudah sih Bu ya, sudah dilaksanakan sebelumnya. Kemarin juga saya sudah melakukan tes diagnostik ya Bu ya. Jadi yang saya dapatkan di siswa saya itu ada yang minatnya auditory, ada yang visual, dan ada yang estetik. Nah untuk kelompok ini nanti saya akan berikan pembelajaran itu beda-beda Bu. Jadi misalnya kalau secara visual mereka akan belajar sambil membaca, sambil mengamati lewat buku atau lewat ini saya akan tampilkan. Nanti sedangkan di kelompok kinestetik nanti mereka nanti akan melakukan suatu praktek, misalnya melihat secara langsung bagaimana pola pemimpinan yang ada di sekitarnya, misalnya yang ada di kelas atau di halaman atau di ruangan lainnya menggunakan satu bangun datar atau dua bangun datar. Jadi mereka akan merasa aktif karena mereka bergerak ya. Sedangkan yang untuk auditorinya saya memberikan video pembelajaran melalui LCD. Jadi masing-masing kelompok itu mempunyai aktivitas sendiri-sendiri Iya, ya Bu ya, betul. sesuai dengan minat bakat Betul. siswa itu sendiri. Betul ya. Ya kayaknya semakin menarik ini Bu. Iya. Ya Bu, ini nah Bu, jadi besok ya Bu ya, insya Allah hari Jumat ini saya akan melakukan observasi ya Bu ya, di kelas Ibu pada saat jam kedua ya, pas jam pelajaran matematika ya Bu ya. Selain itu Bu, adakah kegiatan pembelajaran nih yang kita adakan dari kita percakapan kembali. Jadi nanti setelah kita lakukan seperti sih Bu, nanti ada percakapan kembali. Ini namanya pasca observasi. Ya. Jadi untuk mengetahui ya Bu ya, gimana kelemahan kita, kekuatan kita saat pembelajaran. Seperti itu. Saya juga nanti bisa mendapatkan gambaran ya Bu ya, pembelajaran saya besok kayak modelnya. Jadi saya dari percakapan ini saya bisa menggali lagi nih, jadi untuk modelnya, strategi pembelajarannya, dan apa juga media yang akan saya tampilkan. Ya. Baik Ibu, mungkin cukup sampai di sini ya Bu ya percakapan kita kali ini. Ya. Terima kasih atas waktunya. Saya juga mohon maaf Ibu gitu apabila ada kata saya yang salah. Sampai ini ya Bu ya, sampai berjumpa besok saat observasi. Baik Bu. Ya, terima kasih Bu Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Miss mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good morning class. Good morning, Miss. How are you today? I'm fine too, thank you. Hari ini masuk semua atau ada yang tidak masuk? Oh, Syifa. Terus Clarissa. Ada yang sakit ya? Ya. Banyak. Nabila, Rasya, Anaira ya. Kita doain ya Nak ya. Untuk teman-teman yang sedang sakit, mudah-mudahan segera diberi kesembuhan ya. Amin ya Robbal. Nah, sekarang Miss mau lanjut ke pembelajaran matematika selanjutnya ya. Kita akan belajar tentang pola bangun datar dan pola ada itu pengubinan. Sekarang tujuan pembelajaran kita apa Nak? Nih, ada berapa? Nah, untuk lebih jelasnya, coba kita perhatikan dulu ya video yang akan Miss tampilkan. Sekarang Miss minta perhatiannya. Oke, are you ready? Pelajaran hari ini adalah 1. Siswa dapat mengidentifikasi bangun datar yang dapat disusun membentuk pola pengubinan. 2. Siswa dapat menyusun bangun datar untuk membentuk pola pengubinan. Sekarang langsung saja kita simak baik-baik penjelasan tentang pola pengubinan. Iya. Apakah yang dimaksud dengan pengubinan? Pengubinan adalah penyusunan bangun datar
tanpa ada celah dan tidak saling tinggi. Pemungkinan dapat menggunakan satu atau lebih jenis bangun datar. Bangun datar dapat disusun menjadi sebuah pola pemungkinan. Kira-kira bangun datar apa saja ya yang dapat kita susun menjadi sebuah pola pemungkinan? Di sini, Bu Dewi memiliki beberapa contoh bangun datar yang dapat kita gunakan untuk menyusun sebuah pola pemungkinan. Salah satunya adalah persegi, trapesium, persegi panjang, segitiga, jajar genjang, dan segi enam. Manakah yang disebut dengan pemungkinan? Apakah gambar 1 atau gambar 2? Gambar berapa? Gambar 2. Benar, yang disebut pemungkinan adalah gambar 2. Mengapa gambar 1 bukan sebuah pemungkinan? Kenapa, Nak? Pada gambar 1 masih terdapat celah di antara bangun datar dan saling tumpang tindih. Sedangkan pada gambar 2 sudah tidak ada celah di antara bangun datar dan tidak tumpang tindih. Contoh kemungkinan dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat menemukan pola kemungkinan pada yang pertama, Apa ini? dinding bata rumah kita. Ini. Yang kedua, Apa ini? sarang rumah. Sarang lebah. Yang ketiga, Lebah. rumah kita. Dan masih banyak yang lainnya. Coba anak-anak amati manakah yang merupakan pola kemungkinan di sekitar kalian. Sekarang, yuk kita simak beberapa contoh pola kemungkinan menggunakan satu bangun datar. Yang pertama adalah contoh pola kemungkinan menggunakan bangun datar persegi. Yang kedua, contoh pola kemungkinan menggunakan bangun datar segitiga. Dan yang ketiga Segi adalah berapa ini, Nak? Saya. menggunakan bangun datar segi 6. Ya. Ini yang satu bangun datar ya. Nanti ada yang dua bangun datar. Contoh pola kemungkinan menggunakan satu bangun datar. Sekarang, ayo kita perhatikan cara membuat pola kemungkinan menggunakan Bikin satu aja ya. bangun datar. Pertama-tama, tidak ada celah dan tidak saling tumpang tindih. Sekarang bisa masuk yang kedua. Pola kemungkinan menggunakan dua bangun datar. Sekarang yang kedua ada dua bangun datar. Contoh yang pertama dan contoh yang kedua. Kedua gambar tersebut menggunakan bangun Bangun datar datar apa? persegi dan segitiga. Persegi dan segi tiga. Perhatikan cara membuat pola kemungkinan menggunakan dua bangun datar. Nah, Yang pertama, gambarlah sebuah persegi. Kita susun 4 buah bangun datar persegi jadi menjadi kalau disuruh satu. gambar bisa ya. Kemudian Buat kita gambar lah. menggambar bangun Pemungkinan segitiga. dua bangun datar. Kita gambar di atas persegi. Terus Selanjutnya, segitiganya kita dia. gambar segitiga Balik. terbalik dan kita susun di antara celah segitiga tadi. Tuh ya. Bisa ya, Nak ya? Seterusnya, Bisa. Nah, dan seperti ingat, tuh, seperti itu tadi materi yang tentang pola kemungkinan. Sekarang Miss mau bagi kelompok untuk anak-anak. Silakan kerjakan bersama dengan kelompoknya masing-masing. Nanti kalau sudah dikumpulkan ke Miss Resti ya. Nah, ini dia. Ya, mulai dari sekarang bisa dikerjakan ya. Nih. Nah, waktunya 5 menit dari sekarang. Ya, bisa dimulai. Oke, harus saling bekerja
berdiskusi kira-kira mana jawaban yang benar. Sudah selesai Kak? Ya, good job. Sekarang kalau sudah selesai boleh dikumpulkan lagi. Yuk, lembarnya kepada Miss Resti. Yuk. Oke, good job Khairi. Good job Tias. Good job Aska. Good job Ayah. Good job Mila. Ada lagi yang belum kumpul? Sudah? Nah, Kunza. Selesai. Sudah ya? Oke, sekarang sebelum ditutup Miss mau tanya, ada pertanyaan tidak untuk pembelajaran hari ini? Tidak ada, sudah jelas ya? Ya. Tadi kita sudah belajar tentang apa saja coba? Tentang pola bangunan. Pola bangunan itu merupakan penyusunan apa? Siapa yang tahu? Bangun datar tanpa ya, betul sekali. Penyusunan bangun datar tanpa ada celah dan tidak saling tumpang tindih. Oke, good job anak-anak. Itu saja kan ya pembelajaran yang Miss dapat sampaikan. Ya. Sekarang Miss ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya untuk Ibu Resti dan Pak Red? Baik, dalam percakapan pasca observasi kita kali ini kita akan memberikan pertanyaan kepada Ibu Resti ya terkait dengan jalan observasi atau pembelajaran di kelas yang sudah Ibu lakukan. Yang bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana sih proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Perasaan saya waktu di observasi atau di supervisi itu agak gugup ya Bu ya, karena baru pertama kali. Tapi alhamdulillah kemarin sudah berjalan dengan baik sih Bu. Alhamdulillah, berarti sudah berjalan dengan baik ya Bu. Bisakah Ibu ceritakan kembali ya area mana yang perlu dikembangkan di dalam kelas? Kemudian langkah-langkah pembelajaran apa yang Ibu lakukan dalam pembelajaran? Untuk area yang saya kembangkan kemarin itu adalah kolaborasi dengan siswa dan langkah-langkahnya itu kemarin saya buat RPP yang membuat diferensiasi ya Bu ya, dan juga terintegrasi dengan KSE. Lalu saya membagi kelas itu ke dalam beberapa kelompok kecil nih Bu, sesuai dengan gaya belajar mereka. Baik, jadi area pengembangan ini dititik beratkan pada kolaborasi siswa. Ya. Nah, menurut Ibu sendiri sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan itu sudah berhasil dilaksanakan sesuai yang Ibu harapkan? Alhamdulillah sih Bu, untuk kemarin itu sudah berjalan dengan baik sih Bu. Mereka sudah belajar kelompok dengan tugas masing-masing sesuai dengan gaya belajar mereka, tapi mungkin masih ada sedikit banyak kurang sih Bu. Alhamdulillah, berarti sudah berjalan dengan baik ya Bu, walaupun masih ada kekurangan. Iya. Nah, menurut Ibu Resti sendiri kendala apa saja yang Ibu hadapi untuk melakukan proses pembelajaran? Oke, kendala yang saya hadapi kemarin itu setelah saya selidiki ternyata ada anak nih Bu yang masih kurang aktif ke dalam kelompoknya, jadi dia kayak kurang mau ikut berpartisipasi di dalam kelompoknya. Dan saya juga kemarin apa ya Bu ya, dalam belajar itu agak sulit manajemen waktunya, agak sulit. Seperti itu ya Bu. Iya. Kira itu kenapa bisa terjadi ya Bu? Mungkin ya setelah saya selidiki anak yang belum aktif itu, setelah saya tanyakan, saya ceritakan ini, ternyata dia itu belum sarapan pagi. Nah, akhirnya mengganggu konsentrasi belajarnya nih Bu ya. Terus untuk yang manajemen waktu itu kayaknya nggak terasa nih Bu, waktunya itu habis, padahal saya masih belum selesai nih Bu untuk pemaparan materi terakhir, dan juga anak-anak tuh mengerjakan tugas kelompoknya itu agak terlalu lama, jadi waktunya itu kayaknya cepat gitu. Dengan adanya kendala-kendala tersebut,
Kira-kira nih Bu, solusi apa yang tepat menurut Ibu dalam menangani masalah tersebut? Untuk masalah anak yang mungkin yang satu tadi belum sama tadi, mungkin nanti saya akan mencoba yang biar menyampaikan kepada mereka bahwa pentingnya sarapan pagi itu sebelum sekolah juga nanti saya akan ingetin lagi nih sebelum pulang sekolah saya ingetin lagi pentingnya sarapan pagi, besok udah harus sarapan. Terus untuk manajemen waktunya mungkin nih saya akan menentukan durasi nih Bu untuk setiap kegiatannya nanti untuk setiap sesi pembelajaran dan sudah saya sepakati sama siswa agar pembelajaran itu nanti lebih efektif. Terus itu. Baik, jadi Ibu ini akan menyampaikan kembali kepada siswa untuk pentingnya sarapan ya Bu ya sebelum berangkat ke sekolah dan menyepakati durasi waktu dalam pengerjaan tugas bersama-sama. Baik Bu, semoga dapat realisasi dan dapat melaksanakan pembelajarannya dengan baik ya Bu ya sesuai dengan apa yang Ibu katakan. Jadi kalau boleh tahu kapan nih Ibu mau melakukannya dan apa yang telah Ibu rencanakan? Bisa sih lebih cepat lebih baik ya Bu ya supaya lebih terbaik lagi. Nah insya Allah sih untuk Senin besok sudah mulai saya ingetin nih Bu ya sarapan pagi sama untuk waktunya nanti saya akan mulai buat kesepakatan dengan saya dan siswa. Baik sekali Bu. Nah, jadi terima kasih atas jawaban yang sudah diberikan. Semoga rencana Ibu dapat realisasi dengan baik dan harapan. Baik, sekarang saya akan berikan waktu kepada PP saya yaitu Pak Red untuk memberikan umpan balik atas percakapan pasca operasi ini tentang menjaga observasi kelas yang sudah dilaksanakan. Terima kasih Bu. Proses tadi sudah berjalan dengan lancar dan sudah sesuai dengan waktunya, kemudian terlihat itu secara langsung proses percakapannya, jadi dari dulu selaku observ dan sudah diobservasi sudah terlihat, jadi bisa mengetahui apa saja yang sudah dilaksanakan dalam kelas kurang, masih kendala yang ada, kemudian langsung ada solusi sendiri tadi menyampaikan desanya langsung, yang inilah proses namanya pendampingan dari seorang pimpinan secara langsung pas sekolah itu datang ke kelas mendampingi gurunya. Jadi memang selayaknya itu dilakukan gitu. Jadi kalau dulu mungkin modelnya kan supervisi Bu, kepala sekolah langsung datang, mungkin tiba-tiba tanpa pemberitahuan mendadak langsung datang jodor dulu kan, kaget kan, tidak ada persiapan. Nah itu yang mungkin di kurikulum mendekat ini itu tidak seperti itu lagi. Jadi memang ada namanya pra observasi. Jadi pra observasi ini ya fungsinya untuk agar si guru ini siap gitu, dan juga bisa menentukan kapan nih bisa waktu pelaksanaan observasinya. Ini guru juga bisa mempersiapkan apa yang dibutuhkan, kalau semuanya mungkin bisa menentukan waktunya. Nah, dari proses tersebut pada saat pasca observasi itu saya lihat nih kira-kira guru ini apa di sini perlu ditingkatkan kompetensinya, apa yang perlu mungkin sekolah bisa membackup atau membantu atau memfasilitasi kebutuhan gurunya. Nah, jadi kan dari situ Pak sekolah itu bisa mengambil keputusan untuk merancang kedepannya mungkin di atasnya atau gimana di bisa sendiri. Jadi ya, mungkin ini bisa menjadi masukan dari sekolah depannya, jadi proses ini bisa ini saja semuanya sudah perfect, sudah bagus. Mungkin ini saya sampaikan ke sekolah Baik Pak, terima kasih atas tanggapannya dan pembalikan terkait dengan masalah observasi ini. Akhirnya rangkaian kegiatan observasi akademik sudah selesai dengan percakapan pra observasi, kegiatan observasi dan percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu Resti dan Pak Rep. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.